Om Swastiastu. Selamat ketemu kembali adik-adik semua. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dalam situasi pandemi Corona saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Baiklah adik-adik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja beranjak ke materi berikutnya. Jadi kita akan bahas terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan pendidikan kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan adalah segala upaya yang direncanakan. Artinya bahwa ketika kita ingin memberikan pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan, itu harus by design. Sehingga apa tujuan daripada kita memberikan pendidikan itu bisa dilakukan dengan baik dan bisa diterima dengan baik. Nah, jadi by design atau direncanakan artinya bahwa di mana kita akan melakukan, apa topiknya, kemudian siapa sasarannya, media apa yang kita gunakan, itu harus kita buat perencanaan dengan baik. Nah, setelah itu semua kita rencanakan dengan baik, maka selanjutnya itu pendidikan kesehatan itu bisa mempengaruhi orang lain. Siapa yang dimaksud dengan orang lain itu? Dia bisa individu, bisa kelompok, atau mungkin masyarakat secara luas. Sehingga mereka mau dan bisa melakukan apa yang dianjurkan, apa yang diinginkan di dalam pemberian pendidikan kesehatan tersebut. Nah, jadi itu adalah definisi dari pendidikan kesehatan. Nah, barangkali seperti yang tampil di layar adik-adik, ini sering kita lihat di berbagai media, itu ada pesan-pesan yang disampaikan. Apalagi saat ini kita tahu adanya pandemi COVID-19 itu, jadi pesan yang ada di media sosial, kemudian media massa, TV, dan lain sebagainya, itu banyak terkait dengan COVID-19 tersebut. Nah, jadi pesan-pesan inilah yang akan kita sampaikan di dalam pemberian pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Nah, di dalam penyampaian pesan ini tentu banyak hambatan atau kendala yang bisa dijumpai. Yang mana yang bisa mempengaruhi daripada penyampaian informasi itu. Ada pesan yang akan bisa diterima dengan baik, mungkin ada juga yang susah atau sulit untuk diterima. Jadi ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi pendidikan kesehatan tersebut. Nah, saya kutip salah satu teori yang bisa mempengaruhi daripada proses pendidikan kesehatan, yaitu Lawrence Green. Jadi dia menyebutkan 3 faktor utama yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang atau perubahan perilaku seseorang ketika diberikan pendidikan kesehatan. Jadi 3 faktor itu ada predisposing factor, enabling factor, dan reinforcing factor. Nah, jadi ketika seseorang itu memberikan suatu promotion atau pendidikan kesehatan, ketika ketiga faktor ini semuanya dioptimalkan, tentu akan terjadi perubahan perilaku ke arah yang baik. Jadi perubahan perilaku itu tentu akan mudah dilakukan ketika faktor 3 ini dikendalikan dengan baik. Nah, selain 3 faktor utama menurut Green, ternyata menurut Green ada juga faktor lingkungan yang eksternal bisa mempengaruhi daripada perubahan perilaku seseorang. Ya. Nah, jadi itu menurut Lawrence Green. Jadi banyak lagi teori herd promotion yang dikembangkan model-modelnya oleh beberapa ahli. Barangkali nanti pembahasan lebih lanjut
kita akan diskusikan berkaitan dengan model-model promosi kesehatan yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli. Nah, sementara ini saya hanya bahas terkait dengan hanya satu model menurut Lawrence Green. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada 3 faktor tersebut. Ada predisposing atau predisposisi faktor, ada faktor pemungkin atau enabling faktor, dan ada faktor penguat atau reinforcing factor. Nah, apa itu faktor predisposing? Adalah faktor internal yang ada di dalam individu itu sendiri. Jadi artinya ada di dalam diri, baik itu masing-masing individu, di dalam keluarga itu sendiri, mungkin di dalam masyarakat itu sendiri, yang memungkinkan mempermudah terjadinya perubahan perilaku pada seseorang. Nah, saya contohkan di sini faktor predisposisinya adalah knowledge atau pengetahuan. Jadi pengetahuan seseorang itu akan bisa mempengaruhi pemahaman dengan baik sehingga akan lebih mudah di dalam merubah perilakunya. Selain pengetahuan secara predisposing atau internal faktornya, ada juga sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai, tradisi, dan lain sebagainya. Itu bagian dari faktor internal yang bisa mempengaruhi pemberian pendidikan kesehatan. Nah, kemudian selanjutnya ada faktor pemungkin atau enabling factor. Jadi faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi daripada perubahan perilaku daripada seseorang. Nah, kira-kira enabling faktornya itu apa contohnya? Jadi di sini berkaitan dengan sarana prasarana. Jadi kalau misalnya sarana prasarana yang ada itu bagus, baik, ya, kemungkinan akan mudah memberikan pendidikan dan mempermudah penyerapan informasi yang disampaikan. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia artinya orang yang menyampaikan promosi kesehatan tersebut, keterjangkauan daripada rujukan dan lain sebagainya. Ini bagian dari enabling factor. Kemudian yang ketiga ada faktor penguat atau reinforcing factor. Jadi faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Jadi ini dicontohkan yang bisa memperkuat perubahan perilaku, misalnya sikap petugas kesehatan. Jadi kalau petugas kesehatan itu mendukung, kemudian sikap tokoh masyarakat juga mensupport, dukungan internal dari sebuah keluarga yaitu suami, tokoh adat, nah itu adalah memperkuat terjadinya perubahan perilaku. Jadi 3 faktor utama inilah yang menurut Lawrence Green yang bisa mempengaruhi penyampaian pendidikan kesehatan. Nah, kemudian tujuan daripada pendidikan kesehatan berdasarkan faktor terbentuknya daripada perilaku. Jadi kita bahas juga promosi kesehatan dalam faktor predisposisi. Jadi promosi kesehatan bertujuan untuk menggugah daripada kesadaran seseorang, memberikan atau meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemeliharaan dan peningkatan kesehatan bagi dirinya sendiri, keluarganya maupun masyarakat. Nah, apa bentuk promosi kesehatan di dalam faktor predisposisi ini? Jadi bentuknya bisa dilakukan dengan memberikan penyuluhan kesehatan, mengadakan pameran-pameran, baik itu pameran pembangunan dan lain sebagainya di bidang kesehatan, iklan-iklan layanan kesehatan, mungkin juga papan-papan reklame, billboards, dan sebagainya yang berkaitan dengan promosi di bidang kesehatan. Jadi itu promosi kesehatan dalam faktor predisposisi. Kemudian promosi kesehatan dalam faktor enabling atau faktor penguatnya. Jadi bentuk promosi kesehatan ini dilakukan agar masyarakat dapat memberdayakan masyarakat. Jadi bisa memberdayakan masyarakat agar mampu mengadakan sarana dan prasarana kesehatan dengan cara memberikan
kemampuannya dengan cara bentuk teknik, memberikan arahan, dan cara-cara mencari dana. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana meningkatkan daripada peran serta masyarakat di dalam mendukung pelaksanaan promosi kesehatan. Jadi itu faktor penguat atau enabling-nya. Kemudian faktor reinforcing atau pemungkinnya. Jadi promosi kesehatan pada faktor ini dimaksudkan untuk mengadakan pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, petugas kesehatan. Ya, di mana pelatihan-pelatihan bagi tokoh-tokoh tersebut tujuannya agar sikap dan perilaku daripada petugas dapat menjadi teladan, menjadi contoh maupun menjadi acuan bagi masyarakat bagaimana pola hidup bersih dan sehat. Jadi ketika tokoh masyarakatnya itu sudah dilatih, mereka bisa melakukan sesuatu tindakan yang baik, maka harapannya masyarakat sekitar juga akan meniru daripada apa yang diselenggarakan atau dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Nah, itu ulasan sedikit terkait dengan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi promosi kesehatan yang dituangkan di dalam konsepnya Lawrence Green. Nah, selain itu, banyak lagi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pendidikan kesehatan. Jadi, di antaranya itu ada tingkat pendidikan. Jadi di Lawrence Green juga tadi ada pengetahuan. Ya, jadi faktor internalnya. Jadi ini bagian dari itu juga. Jadi tingkat pendidikan. Pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi baru yang diterima. Yang dianalogikan, semakin tinggi tingkat pendidikan daripada seseorang, maka mereka akan semakin mudah menerima informasi yang didapat. Tentu seperti adik-adik, ketika kita ingin memberikan informasi atau pendidikan kesehatan terhadap orang-orang yang mungkin belum pernah sekolah dibandingkan dengan orang-orang yang sudah mengenyam pendidikan tinggi ke atas, maka akan semakin mudah kita memberikan promosi kesehatan bagi orang-orang yang sudah pernah mengenyam pendidikan tinggi. Karena itu berdasarkan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi pendidikan kesehatan. Nah, kemudian selain tingkat pendidikan juga tingkat status sosial ekonomi. Jadi di sini disebutkan semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, semakin mudah pula dalam menerima informasi baru yang disampaikan. Nah, jadi ini mungkin fenomenanya memang lebih banyak, di mana status sosial ekonomi bagus, itu pasti mereka sejalan seiring dengan tingkat pendidikan dan pengetahuannya. Dibandingkan misalnya status sosial ekonominya kurang, makan aja dia tidak mampu untuk dipenuhi, bagaimana dia bisa mengembangkan pengetahuannya, mengembangkan pendidikannya, sehingga di dalam penerimaan informasi juga akan semakin terhambat. Nah, selain itu ada faktor adat istiadat. Jadi fenomenanya masyarakat kita masih sangat menghargai dan menganggap adat istiadat sebagai sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Jadi banyak orang itu sebenarnya sudah tahu bahwa suatu kegiatan atau tindakan tertentu yang akan dikerjakan